Dan tentunya hal ini cukup menarik ya, karena aplikasi ini gratis. Tapi ternyata aplikasinya sebagus ini. Oke, di video kali ini gue mau bahas aplikasi video editing untuk macOS. Karena gue yakin di luar sana masih banyak yang bingung kalau di macOS tuh aplikasi yang enak untuk editing video tuh apa. Pokoknya stay tune terus, jangan kalian skip videonya. Dan durasi video ini nggak panjang kok, paling cuman 10 menitan aja. Jadi tetap stay tune karena mungkin video ini bisa menjawab kegelisahan kalian soal software editing apa yang cocok untuk kalian. Oke, disclaimer dulu bahwa nggak semua aplikasi yang gue bahas gue install di MacBook gue ini ya. Namun ada beberapa aplikasi yang udah gue install juga. Dan nggak semua aplikasi editing akan gue bahas di sini. Kemudian gue nggak disponsori oleh developer dari aplikasi yang akan gue bahas ini ya. Tapi jika kedepannya mau sponsorin, gue juga welcome terkait itu. Oke, kita mulai dari aplikasi yang pertama, yaitu Final Cut Pro. Final Cut Pro adalah software editing yang dikembangkan langsung oleh Apple, yang dimana untuk fiturnya sudah cukup lengkap untuk pemula maupun untuk profesional. Untuk harga dari aplikasi Final Cut Pro ini adalah 4,99 juta atau 5 juta sekali beli. Dan menurut gue ini adalah investasi yang cukup bagus. Karena hanya dengan sekali beli, kalian akan mendapatkan software editing yang cukup powerful untuk menunjang produktivitas. UI dari Final Cut Pro bisa gue bilang ini cukup friendly ya. Jadi yang mau pindah dari Premiere Pro gue rasa akan mudah paham atau cepat paham jika kalian pakai Final Cut Pro ini. Karena gue sendiri awalnya dulu pakai Premiere Pro ya, yang kebetulan di sekolah gue memang diajarin aplikasi tersebut. Dan setelah gue lihat beberapa review di YouTube, kalau edit video di macOS dengan Final Cut Pro tuh jauh lebih mengasihkan ketimbang Premiere Pro. Jadi gue akhirnya pindah menggunakan Final Cut Pro. Dan memang benar, aplikasi ini lebih enak UI-nya dan mudah dipahami. Dan yang paling gue suka di Final Cut Pro pada saat kita melihat source footage yang akan kita import ke library sebelum masuk ke timeline itu sangat informatif banget. Dan previewnya bagus banget. Terutama saat gue colokin SD card, maka akan otomatis terbaca file video dan fotonya, dan previewnya cukup jelas banget. Jadi gue lebih mudah di sini dalam preview footage sebelum diimpor ke library. Itu adalah salah satu alasan kenapa gue suka pakai Final Cut Pro ini. Di samping itu, untuk render video 4K sekalipun durasinya juga bisa lebih cepat ketimbang software editing lainnya. Pokoknya dengan kalian mengeluarkan budget 5 juta untuk sebuah software editing, value yang didapat sangat worth it banget untuk jangka panjang, karena kita juga akan bakal dapat update-nya. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang kedua. Selain Final Cut Pro, Apple juga punya software editing yang lebih sederhana daripada Final Cut Pro, yaitu adalah iMovie. Mungkin bagi kalian yang sudah lama pakai produk Apple, khususnya iPhone atau MacBook, gak akan asing lagi dengan aplikasi editing yang satu ini. Selain UI-nya simple, aplikasi ini juga gratis. Tentunya untuk fitur yang diberikan jauh lebih sedikit dibandingkan Final Cut Pro ya. Namun untuk fitur editing basic atau fitur basic editing seperti cut, kemudian koreksi warna, menambahkan teks dan audio, semua sudah ada di sini dan siap kalian gunakan. Tentunya untuk editing video yang sederhana dan gak banyak layar video, gue rasa aplikasi iMovie ini cukup powerful untuk kalian pakai. Dan kalian juga nggak perlu keluarin uang untuk aplikasi editing yang sudah cukup ini untuk menunjang kebutuhan kalian. Sebelum lanjut ke aplikasi berikutnya, bagi yang baru gabung di channel ini, gue sangat berterima kasih jika kalian support channel ini dengan tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Karena gue akan bahas hal-hal menarik seputar gadget dan teknologi. Jadi jangan sampai ketinggalan info terbaru dari channel gue. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang ketiga. Jika kalian nggak punya budget untuk sebuah software editing, kalian coba lirik aplikasi yang satu ini. Namanya adalah DaVinci Resolve. Nah, mungkin bagi yang masih pemula akan lebih susah memahami UI dari aplikasi DaVinci Resolve ini. Namun bagi yang sudah terbiasa pakai Adobe Premiere Pro, gue rasa nggak akan ada masalah yang terlalu berarti. Mungkin hanya butuh sedikit penyesuaian dan langsung bisa lancar pakainya. Walaupun aplikasi ini gratis, namun fitur yang diberikan cukup banyak layaknya aplikasi editing berbayar ya.
Malah dari segi fitur lebih banyak dibandingkan Final Cut Pro. Dan salah satu yang ditonjolkan dari aplikasi DaVinci Resolve ini adalah tentang fleksibilitas dalam color gradingnya. Karena memang capable banget untuk melakukan color grading di DaVinci Resolve ini. Nah, bagi yang belum tahu, ada beberapa film layar lebar yang cukup populer yang diedit menggunakan DaVinci Resolve ini loh, seperti Black Widow, Godzilla, John Wick, dan masih banyak lagi. Di samping itu, DaVinci Resolve kabarnya juga mengembangkan softwarenya untuk iPad. Tentunya ini kabar yang cukup bagus bagi user iPad yang beberapa pekerjaan editingnya dilakukan di iPad. Nah, jika kalian nggak punya budget untuk membeli aplikasi editing, silahkan coba aja aplikasi DaVinci Resolve ini. Karena fitur yang diberikan sudah lebih dari cukup untuk seorang pro sekalipun. Kalian bisa download DaVinci Resolve di websitenya Blackmagic Design ya, yang sekarang sudah berada di versi 18. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang keempat, yaitu adalah VN. Beberapa bulan yang lalu gue sering banget pakai VN ini untuk edit video IG Reels, kemudian video TikTok, ataupun juga video short di YouTube. Nah, VN ini cukup simple dari segi UI-nya. Dan untuk video-video sederhana yang hanya pakai satu layar misalnya, VN ini cukup capable banget untuk kalian pakai. Selain itu, VN juga tersedia gratis di App Store-nya Apple. Fitur yang diberikan cukup lengkap ya, dari filternya, kemudian efeknya, transisinya, menurut gue lengkap banget. Dan aplikasi ini cukup praktis untuk digunakan. Kalian juga bisa install VN di HP kalian karena VN ini memang multi-platform. Dan benefitnya jika kalian edit video menggunakan VN ini, kalian nggak akan menemukan watermark di hasil renderannya. Jadi jika kalian yang masih pemula atau yang baru belajar edit video, kalian mesti coba aplikasi yang satu ini karena fiturnya memang benar-benar bagus banget. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang kelima, yaitu adalah CapCut. Jujur gue sering banget dengar aplikasi CapCut ini, dan baru beberapa hari ini aja gue install di MacBook gue. Karena akhir-akhir ini gue tertarik banget dengan fitur yang dimiliki oleh CapCut. Fitur yang diberikan juga cukup lengkap, bahkan lebih lengkap daripada VN menurut gue. Di CapCut ini kalian juga akan dapat banyak sekali template subtitle, kemudian video transisi, efek, filter, stiker pun juga ada di CapCut ini. Dan dari UI-nya, CapCut ini jauh lebih mudah dipahami juga. Kalian juga bisa ngedit video lebih dari satu layer di CapCut ini. Dan tentunya hal ini cukup menarik ya, karena aplikasi ini gratis. Tapi ternyata aplikasinya sebagus ini. Di samping itu, di CapCut kita juga bisa pakai LUT untuk color grading. Dan ada fitur stabilize-nya, dimana ini sangat kepake banget dalam workflow editing. Dan juga kalian gak perlu khawatir, di CapCut ini juga bisa dihilangkan watermark-nya jika kalian login di CapCut-nya. Gue sih bener-bener amazed dengan si aplikasi CapCut ini ya. Dan kalian wajib install CapCut ini di MacBook kalian, terutama bagi kalian yang pengen aplikasi editing gratis namun punya fitur yang bisa dibilang cukup mumpuni. Nah, sebenarnya masih banyak aplikasi video editing lagi ya, seperti Adobe Premiere Pro, kemudian Power Director, OpenShot, Filmora. Namun kayaknya nggak akan gue bahas di sini karena nanti videonya akan terlalu panjang. Mungkin kedepannya akan gue bahas juga aplikasi tersebut ya. Nah, mungkin dari beberapa aplikasi yang udah gue bahas tadi bisa menjadi opsi bagi kalian yang masih bingung nih mau pilih aplikasi apa untuk dijadikan sebuah software editing utama kalian. Tentunya kalian bisa cobain satu persatu ya. Barangkali kalian bisa cocok di Final Cut Pro atau di CapCut atau di DaVinci Resolve mungkin. Dan untuk di Final Cut Pro walaupun berbayar, dia ada fitur trialnya selama 90 hari. Dan itu cukup panjang banget ya daripada software yang lainnya. Jika sudah habis masa trialnya, mau lanjut atau enggak terserah kalian. Dan saat ini gue pakai aplikasi Final Cut Pro sebagai aplikasi editing utama gue. Bagi teman-teman yang mau diskusi atau mungkin mau request mau dibuatkan video apa lagi, silahkan komen aja di bawah ya. Karena gue juga butuh masukan dari kalian terkait ide dari video yang akan gue buat nanti. Oke, that was video for today. Aditya Pratama pamit and see you on the next video.